Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Taqiyuddin Anak Hanif dari kelas 12 TKJA. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perakitan komputer panduan lengkap dari nol. Agenda apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengenalan dan persiapan. Mulai dengan dasar-dasar yang perlu Anda ketahui sebelum merakit komputer. Yang kedua, perakitan komponen inti. Memasang motherboard, CPU, RAM, dan pendingin. Yang ketiga, instalasi penyimpanan dan grafis. Menyimpan data dan menampilkan visual yang memukau. Yang keempat, manajemen kabel dan daya. Menjaga kerapian dan memastikan pasokan daya optimal. Yang kelima, booting dan OS, menghidupkan sistem data dan menginstal sistem operasi. Yang keenam, tips dan perawatan, memecahkan masalah umum dan praktik terbaik untuk durabilitas. Oke, yang selanjutnya, alat dan persiapan awal, memulai perakitan awal dengan benar. Alat penting nih, seperti obeng, pengikat kabel tis, gelang antistatik, senter kecil buat nyenterin yang gelap kayak gitu, kain kain microfiber untuk membersihkan sidik jari, persiapan ruangan, area kerja yang bersih, yang tenang, permukaan datar dan tidak berkarpet. Yang terakhir, ventilasi yang baik supaya tidak mengap juga. Oke, selanjutnya di sini kita mengenal komponen utama, otak, jantung, dan otot komputer, CPU atau prosesor. Ini merupakan otak komputer, bertanggung jawab atas semua perhitungan dan pemrosesan data. Yang kedua, motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen seperti sistem saraf pusat. Yang ketiga, RAM atau memori. Memori jangka pendek untuk data yang sedang aktif diproses, kecepatan akses yang tinggi. Yang keempat, GPU atau graphics card. Otot visual, memproses gambar dan video untuk ditampilkan di monitor. Biasanya GPU ini kayak buat main game, editing, atau sejenisnya yang berat. Terus yang terakhir, storage, bisa SSD atau HDD atau hard disk. Tempat menyimpan sistem operasi, program, dan file secara permanen. Yang pertama nih, memasang motherboard dan CPU pada fondasi sistem Anda. Nih, biasanya kalau memasang prosesor tuh udah ada tempat yang udah tersedia kayak kotak kayak gini. Selanjutnya, instalasi RAM dan pendingin CPU, memori, dan suhu optimal. Biasanya RAM tuh diletakkan pada yang soket yang panjang seperti itu. Next, menyimpan penyimpanan SSD atau HDD dan kartu grafis data dan visual. Di sini SSD, ini hard disk. Ini kabelnya pakai kabel SATA ya, pakai kabel SATA, dan yang ini kartu grafis atau GPU. Kalau nggak pakai GPU bisa kayak gitu. Cuman lebih baik pakai GPU supaya komputer kita lebih maksimal. Nah, selanjutnya manajemen kabel dan catu daya dan kerapian interior. Ini biar nggak berantakan nih, pakai kabel tis. Nih, kalau nggak pakai kabel tis nih semrawut kabelnya nih, berantakan kemana-mana. Nih, pakai kabel tis satu-satu, biar rapi. Selanjutnya, booting pertama dan instalasi sistem operasi menghidupkan komputer Anda. Ini tahap booting. Tahap booting ini biasanya pas tahap booting itu di saat kita restart, tapi komputer kita tuh masukin flash disk, file sistem operasinya, file ISO-nya kayak Windows 7, 10 atau 11 kayak gitu. Nah, di sini ini lagi tahap instalasi sistem operasinya. Next,
tips pemecahan masalah, dan praktik terbaik. Menjaga kinerja dan durabilitas. Tidak ada tampilan, periksa semua kabel daya dan video, pastikan RAM terpasang dengan benar dan kartu grafis duduk kokoh. Yang kedua, panas berlebih. Pastikan pendingin CPU terpasang dengan benar dan kipas berputar. Periksa aliran udara casing dan manajemen kabel. Selanjutnya ada bunyi beep dari motherboard. Cari kode beep di manual motherboard Anda ini sering menunjukkan masalah spesifik, kayak misalnya masalah pada RAM, CPU, atau GPU. Praktik terbaik, jaga kebersihan interior PC, perbarui driver secara berkala, perbarui, install ulang, kayak gitu. Monitor suhu komponen untuk mencegah kerusakan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương.